Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para hujaj, bapak-bapak jamaah salat isya sekaligus salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayahnya, pada malam hari ini, tepat malam ke-17 dari bulan suci Ramadan yang kita kenal masyhur sering diperingati dengan yang disebut malam nuzulul Quran. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di sini, dengan silaturahimnya kita semua di sini, menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa segala amal ibadah yang telah kita laksanakan ataupun segera kita lakukan keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an Allah telah menyebutkan yang selalu kita dengar di saat bulan Ramadan tiba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah menyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, baik yang sekarang ataupun yang sebelum-sebelumnya, baik dari umat Nabi Muhammad SAW dan sebelum-sebelumnya, telah Allah wajibkan untuk berpuasa. Apa tujuannya? Yaitu untuk mereka agar sampai di puncak ketakwaan. Tapi para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, ibarat kata anggaplah kita ingin menjadi karyawan yang teladan. Tentu dalam sebuah perusahaan mempunyai kriteria, mempunyai ciri-ciri untuk menjadi karyawan teladan. Apalagi ini kita ingin mencapai suatu tempat, suatu merek yang Allah sampaikan kepada kita, yaitu menjadi umat-umat yang bertakwa. Tentu Allah punya kriteria. Lalu apa kriteria tersebut? Agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar nantinya kita bisa menintrospeksi diri. Apakah kita sudah masuk dalam kriteria tersebut atau belum? Atau bahkan masih jauh? Atau sudah beberapa yang sudah kita sampai kriteria tersebut? Imam Ali menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 ciri-ciri yang Allah katakan sebagai umat yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama yaitu al-khaufu bil jalil. Al-khaufu bil jalil, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengucapkan bahwa kita takut kepada Allah. Kita sering bilang bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kalau seandainya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bermaksiat tersebut adalah salah satu tanda bahwa kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat dimanapun itu. Mau kita bersembunyi di balik gua, bersembunyi di balik rumah, bersembunyi di bawah gedung yang paling dalam di dalam tanah ini, Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Lalu apa?
yang kedua, Imam Ali menyampaikan apa ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal amal bil jalil, yaitu orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mencapai tingkatan takwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah seharusnya, sudah sehendaknya kita semua menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa kita menjauhi apa yang segala apa yang dilarangnya. Bagaimana kita tahu Allah memerintahkan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah menyuruh kita ibadah, menyuruh kita melakukan sesuatu? Bagaimana kita tahu? Kita tahu dengan cara membaca Al-Quran. Karena sudah jelas semuanya disebutkan di dalam ayat-ayat Allah bahwa Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menyuruh kita untuk sholat, bahwa Allah menyuruh kita untuk berpuasa, bahwa Allah menyuruh kita untuk berzakat, dan semuanya itu telah tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak tahu isi ayat tersebut, kita tidak bisa menerjemahkannya langsung. Lalu bagaimana kita tahu perintah-perintah tersebut? Dengan hadir di majlis ilmu, dengan belajar kepada para asatidz, para guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disampaikan Imam Ali? Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ini yang susah, Pak. Kita merasa ridho, kita merasa puas hati dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit. Kita sudah mengalaminya kemarin. Di saat masa pandemi, orang-orang para karyawan yang biasa mendapatkan gaji secara penuh, tapi beberapa perusahaan memotongnya sebanyak ada yang 50%, ada yang 50%, bahkan ada yang 75%. Nah, itu sedang Allah uji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ridho? Apakah kita rela dengan apa yang Allah berikan walaupun dengan sedikit tersebut? Karena yang dicari bukan kuantitas rezeki kita yang kita dapat, bukan sebanyak apa uang yang kita punya, tapi keberkahan yang ada di rezeki tersebut. Walaupun sedikit, tapi itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Apa arti berkah? Ziyadatun khair, bertambah segala kebaikannya. Dengan sedikit tersebut, dengan sedikit rezeki yang Allah berikan, itu bisa menambah kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Imam Ali menyampaikan apa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah isti'dad liyaumir rahil, adalah mempersiapkan diri untuk mencapai kematian, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah benar-benar siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin dengan sepenuh hati kita semua tidak ada yang siap. Karena kita tahu berapa total sholat kita, berapa ayat Al-Quran yang kita baca, sedekah yang sudah kita lakukan berapa banyak. Kita tahu semuanya. Kita tidak yakin dengan amal tersebut. Mungkin kita yakin dengan banyaknya hal tersebut, tapi kita tidak yakin Allah menerima kesemuanya. Mungkin ada kecacatan, mungkin ada kejelekan, tapi tetap kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju kebaikan kematian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak 3 yang kita siapkan, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang nanti akan mendoakan kita di dalam kubur kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keempat hal yang Imam Ali sampaikan, ciri-ciri bagaimana kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga 4 ciri tersebut mungkin ada yang sudah berada di dalam diri kita, ataupun mungkin belum ada salah satu pun yang ada di diri kita. Kita terus berusaha. Jadikan Ramadan ini sebagai ladang untuk mencapai ciri-ciri kita mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nuzulul Quran ini, di malam yang istijabah, malam yang ijabah, yang insyaallah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berikan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak. Allah biarkan kita mencapai kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya sesuatu yang kita tuju pada Ramadan ini yaitu malam Lailatul Qadar, semoga Allah mengizinkan kita untuk menikmatinya, dan yang nantinya kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya belum dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.